Hi, good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you today? Bagaimana jawabnya? I am fine. Oke, Bu Ira harap kalian semua baik-baik saja, sehat, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita berdoa bersama. Angkat tanganmu. Yuk tundukkan kepala. Kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7 ya. Tema 7, subtema 1. Oke. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Wah, bangsa barat. Siapa sih bangsa barat itu? Siapa ya? Hayo, negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara lain. Nah, negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Ya, pada abad ke-15, negara kita kedatangan bangsa-bangsa dari negara lain. Kenapa ya datang ke Indonesia? Wah, cari apa ya di Indonesia? Nah, kalian tahu cari apa bangsa-bangsa lain itu ke Indonesia? Nah, bangsa apa saja? Yuk, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Nah, disusul berikutnya adalah bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku. Lalu masih ada bangsa lain? Ada. Nah, bangsa apa? Yuk, yang paling lama menjajah Indonesia? Siapa tahu? Iya, betul. Ada bangsa Belanda dan bangsa Inggris pada tahun 1596. Mereka kenapa ya ke Indonesia jauh-jauh? Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Anak-anak, lihat pada layar kalian. Di layar kalian ada beberapa jenis apa itu? Siapa tahu? Iya, betul. Itu adalah jenis rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan untuk apa ya? Oh, banyak sekali fungsinya, terutama memang untuk bahan memasak ya, tapi ada yang digunakan untuk obat, untuk bahan kosmetik. Nah, rempah-rempah ini sangat banyak sekali di Indonesia. Negara kita itu gemah ripah loh jinawi, sangat kaya. Makanya bangsa-bangsa lain ingin sekali datang ke Indonesia untuk menguasai kekuasaan, menguasai kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, bumi kita ini, bangsa Indonesia ini, alhamdulillah kita harus bersyukur, sangat kaya. Nah, oke, lanjut. Nah, tadi Bu Ira sudah menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia itu salah satunya adalah rempah-rempah. Mereka itu mencari kekayaan atau pada istilahnya disebut gold. Nah, apa sih gold itu? Nah, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah tadi, ya. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal dan di sana langka ya, tidak sekaya di Indonesia. Nah, rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan untuk bumbu masak. Oke. Yang kedua adalah
gospel. Nah, gospel adalah keinginan menyebarkan agama. Nah, Bu, kok keinginan menyebarkan agama? Iya, karena bagi sebagian bangsa barat menyebarkan agama itu adalah tugas suci, tugas yang mulia. Maka mereka ingin sebanyak-banyaknya merekrut orang untuk mengikuti agama yang dia anut. Maka ini kalau istilahnya itu berdakwah gitu ya. Nah, tugas mereka ini dianggap sebagai tugas yang suci. Tadi Bu Ira sudah katakan. Makanya mereka melaksanakan tugas ini sampai ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Baik, yang ketiga adalah glory. Apa ya glory itu? Yaitu keinginan mencari kejayaan. Wah, keinginan mencari kejayaan. Bu, apakah mereka itu belum jaya? Nah, bagi sebagian bangsa-bangsa lain, kejayaan itu ditandai dengan menguasai sebanyak-banyaknya bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Maka walaupun mereka itu sudah termasuk bangsa yang maju, bangsa yang kaya, tapi mereka tetap ingin menguasai bangsa-bangsa lain. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Di Eropa itu ada anggapan bahwa suatu negara yang mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Nah, maka dari itu kejayaan ini dikejar sampai manapun. Pokoknya mereka semangat untuk menjajah negara-negara, apalagi negara-negara yang kaya seperti negara Indonesia. Maka kita harus jadi anak yang pintar ya. Jangan sampai kita dijajah lagi nih, nggih. Oke, lanjut. Yang keempat adalah perkembangan iptek. Apa ya iptek itu? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Bu, kok pada saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju ya? Iya, bangsa-bangsa Eropa sudah maju. Nah, Indonesia memang pada saat itu termasuk negara yang baru berkembang ya. Jadi kita belum semaju negara-negara Eropa pada saat itu ya. Nah, kemajuan mereka itu ditandai beberapa hal, yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Mereka datang itu naik apa ya? Naik kapal pesiar. Nah, kok bisa, Bu? Iya, karena teknologi mereka sudah canggih sekali. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Mesiu seperti apa ya? Nanti habis ini Bu Ira berikan gambarnya. Terus ditemukannya kompas. Jadi mereka sudah bisa melihat dengan benar dengan menggunakan kompas arah tujuan yang akan mereka tuju. Okay? Nah, ini gambar mesiu. Ya, mungkin kurang lebih itu seperti apa ya? Alat persenjataan gitu, okay? Oke, lanjut. Nah, Bu, tadi kan mereka sudah bisa membuat kapal itu. Teknologi mereka canggih sekali ya. Berarti mereka pandai ya. Iya, mereka pandai. Mereka sudah bisa menerapkan sifat-sifat benda-benda di sekitar mereka untuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat perahu tadi. Nah, bicara sifat-sifat benda di sekitar kita. Nah, kita tuh jangan mau kalah ya. Kita juga harus mengerti. Nah, yuk kita mulai belajar dari hal yang sedikit dulu, dari hal yang tidak rumit, tapi kita harus tahu. Oke, benda-benda di sekitar kita ada apa saja? Cair, ada sifat-sifatnya, ada benda cair, padat, dan gas. Nah, masing-masing
dari benda-benda di sekitar kita itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, kita mulai dari mengetahui mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda tersebut. Kita memulai mempelajari mengapa sih kita perlu mengetahui sifat-sifat dari benda tersebut. Nah, salah satu manfaatnya yaitu kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda tersebut. Okay? Jangan sampai benda cair, benda padat, benda gas kita perlakukan dengan sama. Nah, karena mereka punya sifat-sifat yang berbeda. Oke, kita mulai dari benda padat. Yuk, coba lihat sekelilingmu. Ada meja? Ada kursi? Di depanmu ada apa? Ada HP? Ya. Nah, anak-anak, benda padat ada banyak sekali di sekitarmu, ya. Dapat diubah dengan beberapa perlakuan benda padat ini, seperti diberi panas, diberi tekanan, tekanan yang tinggi ya, biar dia mudah berubah. Terus diberi perlakuan fisik seperti menggelunding, mengguling, menekan, melipat, dan menyobek. Oke. Nah, sifat-sifat benda padat ini bisa kalian pelajari dengan melihat benda-benda di sekitarmu. Contohnya ada batu. Batu itu apa dia dipegang terasa keras atau terasa lembut atau bagaimana? Ada kayu, ada batu bata. Cobalah nanti kalian mempraktekkannya, ya. Benda-benda tersebut mempunyai volume yang tetap, okay? Kecuali kalau dia mendapatkan perlakuan sesuatu, misalkan dipukul, dirobek, atau dipanaskan, mendapatkan suhu yang sangat tinggi. Nah, mungkin volumenya bisa berubah. Nah, yang kedua, yaitu tadi sudah berikan penjelasan, yaitu dapat berubah apabila diberi perlakuan tertentu. Nah, sekarang benda cair. Nah, benda cair ini seperti air, ya, madu, minyak goreng, itu adalah contoh benda cair. Coba sekarang perhatikan minyak goreng ibumu atau air minum di galon yang biasa kalian minum setiap hari. Tuangkan pada gelas. Bisa atau tidak? Bisa, karena memang benda cair ini bisa mengalir. Nah, itu adalah salah satu sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang lain, yuk. Bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Kalau kalian menempatkan air pada gelas yang berbentuk Mickey Mouse misalkan, dia juga akan membentuk seperti wadah itu. Nah, volume benda cair itu tetap, ya, walaupun dia berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, di tempat tinggi, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bisa kalian coba di rumah. Lalu yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ya, jadi apabila dia dalam keadaan tenang, dia datar. Ya, dia kalau dia tidak mendapatkan sentuhan atau tidak mendapatkan getaran, dia akan tetap datar. Terus yang kelima, dapat melarutkan benda. Benda cair itu dapat melarutkan benda. Contoh yang paling mudah, tiap hari siapa yang bikin teh? Nah, ada gula, masukkan ke dalam air,
diaduk, gulanya masih nampak atau tidak? Nah, gula akan larut dalam air. Oke, betul. Terus yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Coba kalau di rumah ada meja basah, kalian mengambil kain, lalu kalian mencoba membersihkannya, maka air akan menjadi kering. Nah, air meresap ke kain, ya. Oke. Lalu selanjutnya benda gas. Contohnya ya gas itu sendiri. Kita bisa melihat bukan melihat ya. Kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihat wujud gas. Ini sangat susah, oke. Tapi kita bisa praktek. Contohnya bagaimana, Bu? Cobalah meniup sebuah balon. Balon yang kita tiup, dia akan semakin besar, semakin kita isi, semakin besar. Nah, isinya itu adalah gas, ya. Udara yang kita hirup, ya, itu adalah gas, ya, gas oksigen. Kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, ada contoh-contohnya tuh. Ada uap juga, ya. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh itu pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya, Bu? Bentuk dan volumenya itu tidak tetap, ya. Jadi gas ketika ada di balon, dia bisa istilahnya? Kalau dalam bahasa Jawa nopo cah ngabar. Kok ngabar, Bu? Ya, karena balon itu bisa semakin kecil karena gasnya berkurang. Nah, oke. 2, menempati ruang, yaitu tadi seperti balon itu tadi. Kalau kita beli balon, kita tiupkan gas, kita masukkan gas itu ke dalam balonnya, maka dia akan berwujud menjadi balon yang besar karena telah diisi oleh gas. Nah, yang terakhir, menekan ke segala arah. Siapa tahu bentuk balon awalnya dia masih belum ada udaranya. Ketika sudah ada udaranya, dia mengembang, terus mengembang. Kalau balon dicetak misalnya bentuk ikan, maka semakin banyak gas yang masuk, maka bentuk ikan balon akan semakin tampak, ya. Nah, karena gas ini menempati ruang. Baiklah, kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini adalah, yang pertama, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan misi khusus, yaitu 1. Gold, mencari kekayaan. 2. Gospel, untuk menyebarkan agama. Yang ketiga, glory, untuk apa? Untuk mencari kejayaan. Dan yang keempat adalah adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, kesimpulan yang kedua, hari ini kita juga belajar tentang sifat-sifat benda di sekitar kita. Ada gas, ada cair, dan ada benda padat yang mempunyai ciri-ciri masing-masing. Kita akan menyambung pembelajaran kita lagi pada pembelajaran 3 dan 4 nanti, nggih. Oke, anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa panjatkan doa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih anak-anakku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.